Kenalkan, nama saya Farah Indriani dan rekan saya Najla Pasal. Insya Allah pada pertemuan hari ini kami akan membahas tentang at-taukid maknawi dan taukid lafzi ad-darsultasi asyar. Pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Nabila Pasal. Padanya saya silakan. Baik, Farah, terima kasih atas kesempatannya. At-taukid adalah salah satu dari kelompok at-tawabir. At-tawabir adalah kelompok kata dalam kalimat yang tanda i'rabnya tidak mutlak, yaitu i'rabnya hanya mengikuti kata yang sedang diikuti. Ada 4 kelompok dari at-tawabir. Yang pertama na'at atau sifat, Sebentar, atof. Nabila nggak bisa videonya nggak bisa buka apa gimana? Iya, Fanu, saya soalnya dari semalam kalau misalnya ini takutnya sinyalnya keganggu. Oh begitu. Oh ya udah silakan. Ya, apa nih saya izin off cam. Ada 4 kelompok at-tawabir, yaitu na'at atau sifat, atof, kata sambung, taukid, penekanan, dan satu lagi ada badal, pengganti. Dan pada kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai taukid atau penekanan. Taukid adalah lafaz yang berfungsi sebagai penguat yang keadaan i'rabnya mengikuti muakkadnya dalam rofa, nasab, dan jarnya. Dalam at-taukid ada 2 istilah. Yang pertama muakkad dan muakkid. Muakkad adalah kalimat yang dikuatkan dan muakkid adalah kalimat yang menguatkan. Ada beberapa fungsi taukid sebagai penguat atau meyakinkan pendengar, kemudian untuk membenarkan pernyataan dan untuk menolak sangkaan. Dan taukid dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada taukid maknawi, yang berarti mengulang lafaz yang akan ditaukid dengan lafaz khusus. Dan yang kedua, taukid lafzi, yaitu mengulang lafaz yang akan ditaukid. Berikut adalah contoh dari taukid maknawi yang akan dijelaskan oleh Farah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama itu ada taukid maknawi. Contoh yang pertama, pada lafaz nafsun. Nafsun ini wajib mudhof ala domirnya, atas domirnya. Contohnya, hadara at-talibu nafsuhu. Ini bentuk mufradnya. Lalu yang kedua ada hadara at-talibani anfusuhuma. Ini bentuk muannas. Yang ketiga, hadara at-talibuna anfusuhum. Ya, ini bentuk jamaknya. Nah, dari yang yang bentuk mufradnya ini, tanda mufradnya yaitu adalah domir hu-nya, hu yang di setelah nafsu. Hu-nya ini kembali kepada at-talibu. Dan tanda domirnya itu adalah domah. Domah fa'ilnya itu domah. Nah, kata taukidnya ini juga mengikuti muakidnya, yaitu domah juga, nafsu. Sinnya ini domah di akhirnya. Lalu yang kedua itu bentuk tasniyah atau muannas. Ini at-talibani. Nah, domir yang Jangan muannas ya. Musanna. muannas. 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 Musanna. Iya, musanna. Musanna, tanda domirnya itu huma. Huma. Jadi di akhir kalimat anfusu ini dia ditambahkan domir huma yang berarti 2 orang. Dan berubah kalimatnya, tadinya nafsu menjadi anfusu. Lalu contoh yang bentuk jamak itu sama, kata nafsunya itu berubah jadi anfusu, namun ditambahkan domir hum karena menunjukkan
jamak, kalimat jamak. Mungkin boleh dilanjut. Lalu yang kedua adalah lafaz ainul. Contohnya, koma zaidun ainuha. Ini bentuk mufrad, yang dimana tanda mufradnya itu doma, tandanya itu ha di akhir kata. Di akhir kata ainu. Lalu bentuk yang tasniyah itu koma zaidani a'yunuhuma. Ini juga mudhof kepada domirnya. Domirnya mengikuti muakidnya yaitu huma. Lalu kalimat yang ketiga ada koma zaiduna a'yunuhum. Ini juga dalam bentuk jamak yang domirnya itu mudhof kepada muakidnya yaitu kata hum, domir hum. Slide selanjutnya, contoh selanjutnya ada kullu. Kullu ini wajib mudhof pada domirnya juga, tapi lafaz muakatnya itu harus bentuk umum. Contohnya ra'aitu al-qauma kullahum. Al-qauma itu merupakan yang artinya kaum, suatu kaum yang bermakna umum. Dan kata taukidnya itu kullahum. Humnya ini domir kepada al-qauma yang artinya banyak gitu, bentuk banyak. Mungkin boleh dilanjut. Lalu ada kata kilta. Contohnya marartu bi ukhtai Khalidin kiltaihima. Ini juga mudhof. Susunan mudhof ilaih juga yang dimana terdapat tanda huruf jar yaitu didahului huruf ba dan tanda majrurnya itu ya di akhirnya. Lalu kalimat taukidnya itu juga mengikuti jadi mudhof yaitu kiltaihima. Boleh dilanjut. Contoh kalimat taukid yang selanjutnya itu ada ajma'u. Contoh kalimatnya marartu bil qaumi ajma'ina. Ini bentuk jar yang di mana ada didahului huruf jar yaitu ba dan tanda jarnya itu adalah kasroh di akhir katanya. Lalu kalimat taukidnya juga mengikuti muakidnya yaitu dia tanda jarnya ya nun. Boleh dilanjut. Selanjutnya lafaz abta'u atau absa'u atau aktabu. Lafaz ini mengikuti lafaz ajma'u yaitu harus ada lafaz ajma'u sebelum kata abta'u, absa'u atau aktabu. Contohnya ja'a al-qaumu ajma'una aktabuna. Ini juga mengikuti ketika dia rofa maka ditambah tanda rofanya di ajma'unya itu waw non dan di aktabunya juga ditandai dengan waw non. Boleh dilanjut? Ya, selanjutnya akan dibahas oleh Nabila Lapasal terkait at-taukid lafzi. Baik, terima kasih Farah atas kesempatannya. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari taukid lafzi, yaitu taukid dengan cara mengulang lafaz yang akan ditaukiti atau mengulang-ulang lafaz yang diperlukan untuk ditaukiti. Contoh kalimat pertama adalah pada isim zohir. Contohnya, ja'a al-ustadu al-ustad. Ja'a, datang, al-ustad, guru. Lafaz al-ustad yang kedua ini, ja'a, datang, al-ustad, guru, al-ustad, guru. Lafaz al-ustad yang kedua ini merupakan taukid atau kalimat yang menguatkan kalimat ustad yang pertama. Al-ustad yang pertama disebut dengan mu'akkad, kalimat yang dikuatkan, dan al-ustad yang kedua disebut dengan taukid atau bisa juga disebut dengan mu'akid atau yang berarti kalimat yang menguatkan. Dalam pernyataan ini memberikan pengertian
bahwa yang datang adalah benar-benar ustadz. Apabila misalnya hanya dikatakan ja'a al ustadz atau guru datang, barangkali pendengar itu masih ragu atau belum percaya bahwa guru telah datang. Kemudian dengan mengulang-ulang lafaz al-ustadz ini memberikan penekanan bahwa yang datang adalah benar-benar guru, bukan murid ataupun yang lainnya. Contoh yang selanjutnya adalah untuk mengulang-ulang domir. Contoh dalam domir. Contoh kalimatnya, korokta anta alkitaba. Korokta telah membaca, kamu telah membaca, anta, kamu, alkitab, buku. Kita perhatikan pada lafaz anta ini, anta merupakan domir munfasil yang dalam hal ini merupakan taukid dari domir ta yang ada pada lafaz korokta. Domir ta pada lafaz korokta merupakan domir mutasil. Jadi ketika domir mutasil ini akan ditaukiti, maka ditaukiti dengan domir munfasil. Korokta kamu telah membaca, anta, kamu, alkitab, buku. Lafaz anta ini merupakan taukid atau muakid yang berfungsi untuk memberikan penekanan bahwa yang telah membaca itu adalah kamu. Maka yang diulang-ulang ini hanyalah kata-kata kamu. Contoh selanjutnya, anta mujtahidun. Anta kamu mujtahidun ialah orang yang bersungguh-sungguh. Lafaz anta yang kedua, diperhatikan pada lafaz anta yang kedua. Lafaz anta yang kedua merupakan taukid dari anta yang pertama. Atau di sini juga memberikan penekanan bahwa orang yang bersungguh-sungguh itu adalah benar-benar kamu, bukan orang lain. Maka yang diulang-ulang adalah kata anta, yaitu kamu. Selanjutnya, mengulang-ulang dalam fiil. Contoh kalimatnya, ishtaroita alkitaba. Ishtaroita telah membeli, kamu telah membeli, ishtaroita kamu telah membeli, alkitab buku. Kita perhatikan pada ishtaroita yang kedua, ini merupakan taukid atau muakid atau penguat atau penekanan dari ishtaroita yang pertama. Jadi bisa disebut ishtaroita yang pertama ini adalah muakadnya. Fungsinya adalah sebagai penegasan bahwa kamu benar-benar telah membeli. Bisa jadi maksud dari orang yang mengatakan kalimat ini memberikan penegasan kepada orang yang dimaksud adalah bahwa dia telah berhasil membeli buku tersebut. Sehingga kalimat ishtaroita ini, kalimat telah membeli ini diulang-ulang kembali. Selanjutnya, dalam contoh huruf, contoh kalimatnya adalah la tadhab ilal madrasah. Jangan, tadhab kamu pergi, ilal madrasah ke sekolah. Janganlah kamu pergi ke sekolah. Kata-kata la merupakan sebuah larangan. Ini memberikan penegasan bahwa kita benar-benar memberikan larangan terhadap orang yang dituju. Jadi, la yang kedua ini merupakan taukid atau muakid dari la yang pertama. Contoh selanjutnya dalam jumlah atau rangkaian kata. Contoh kalimatnya, zoharo al-batilu. Zoharo al-batilu. Zoharo telah tampak, al-batilu kebatilan. Lafaz zoharo al-batilu yang kedua ini, yang berwarna biru, merupakan muakid atau taukid dari zoharo al-batilu yang pertama. Ini merupakan penekanan bahwa kebatilan benar-benar telah tampak sehingga kata-kata zoharo al-batilu diulang-ulang kembali. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Farah Anjeli. Ya, baik. Terima kasih kepada Nabila Pasal atas pemaparan materinya. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Dan
Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, silakan mendiskusikannya. Ada hal-hal yang masih diragukan atau kurang dipahami. Ya. Siapa yang absen ini hari ini? Satu orang. Ada 13 ya. Belum ada berita. Ayo sekarang, ayo diberi apa? Mungkin Anda menanggapi atau mungkin ada pendapat lain atau memang belum paham gitu. Izin bertanya. Ya, baik. Mungkin kepada Kaisar Galang dipersilakan untuk bertanya. Ya, Sebelumnya mohon maaf Prof. Off cam. Lagi ya nggak nggak badan. apa-apa. Ini pengen nanya, itu kan dari tadi yang dibahas itu kan kayak pengulangan kata kayak doharo batil, terus alustazu alustazu. Nah, yang yang saya tahu kan selama ini kayak harfu taukid kan kayak apa namanya kayak ada nunu taukid, ada banyak lah dan macam-macam. Kalau misalkan kayak pengulangan kata itu termasuknya enggak kayak pemborosan kata nggak sih? Apa sih perbedaannya gitu maksudnya? Kayak diulang-ulang kayak nggak ada faedahnya gitu sih menurut saya. Tolong penjelasannya, syukran. Ya. Apa maksudnya gitu ya? Nah, Prof. Ya. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Kaisar Galang. Lanjut ke penanya berikutnya, itu ada Siti Ainaya. Dipersilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya. Pertanyaan pertama itu sampai berapa kali pengulangan dalam taukid lafzi? Apakah ada batasnya? Terus yang kedua, kenapa ketika mentaukidi domir mutasil dengan taukid lafzi ini harus mengulang persambungannya dengan domir yang awal? Itu aja. Yang kedua apa yang kedua? Boleh diulang pertanyaannya? Yang pertama, sampai berapa kali pengulangan dalam taukid lafzi? Apakah ada batasnya? Terus yang kedua, kenapa ketika mentaukidi domir mutasil dengan taukid lafzi harus mengulang persambungannya dengan domir yang awal? Gitu. Bisa dipahami? Parah? Bisa dipahami? Apa Ainaya suaranya kayak putus-putus gitu, kurang jelas. Mungkin bisa dikirim aja pertanyaannya ya. Di chat aja, di chat Baik, ya. ya oke, baik. Ya, Dan syukran. Izin untuk berdiskusi terlebih dahulu saja. ya, silakan. Tadi itu pertanyaannya Kaisar adalah mengapa nggak pakai huruf taukid aja gitu ya? Kenapa pakai kata yang diulang sampai 2 kali gitu? Yang menjadi pemborosan kata itu betul atau gitu? Betul, betul. Nah, untuk contohnya pada Al-Quran kan ada ya, di contohnya Quran Surat Al-Imran ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Yang artinya, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, Hai Maryam, sungguh
Sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Nah, nilai penekanan yang terkandung pada pola takrir yang ada di sini, pengulangan kata yang ada di sini itu setingkat lebih kuat dibanding dengan takkid, karena takrir mengulang kata yang sama dengan makna yang sama, yang dimaksudkan akan lebih jelas. Berbeda dengan taukid yang hanya menggunakan huruf saja, huruf taukid saja gitu. Lafaz yang diulang dua kali ini, yang wastafak ini, dengan tujuan agar keistimewaan yang ada pada Maryam itu semakin jelas kayak gitu. Jadi sebagai bukti atas kesucian yang dimiliki. Jadi emang fungsinya itu untuk memperjelas gitu, memperjelas kata yang ditekankan gitu. Oke, Apakah makasih. sudah terjawab? Sudah. Berarti bisa dikatain ini dia kastanya lebih, penekanan katanya lebih tinggi gitu daripada hafal taukid ya? Iya, betul. Itu yang kami pahami, kelompok kami pahami. Jadi lebih untuk penekanannya itu benar-benar kuat gitu, yang sesungguh-sungguhnya gitu. Syukron. Afwan. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Siti Inayah. Tadi pertanyaannya, kenapa ketika mentaukiti domir mutasil dengan taukid lafzi harus mengulang persambungannya domir yang awal? Karena jika persambungan domir mutasil yang pertama tidak diulang, maka tidak akan ada hasil tujuan taukid lafzi, karena domir yang kedua menjadi munfasil. Gitu, Siti Inayah, apa sudah dipahami? Iya, sudah. Yang pertanyaan yang satu lagi belum terjawab. Yang satu lagi yang mana ya? Yang sebelumnya, yang sebelumnya. Oh, yang sebelumnya, sebentar. Oh iya, ada ya pertanyaan. Sampai berapa kali pengulangan dalam taukid lafzi, apakah ada batasnya? Ya, betul nggak, Siti Naya? Iya, betul. Oke, dalam pengulangan taukid lafzi itu tidak boleh lebih dari 3 kali. Ya, maksimal 3 kali. Gitu. Ya, terima kasih jawabannya, Nabila. Sama-sama. Dikembalikan ke Farah. Oke, mungkin udah 3 pertanyaan ya yang terjawab. Gimana Ustazah, dicukupkan atau dikembalikan ke Ustazah pembahasannya? Terusin dulu. Ntar kalau udah saya yang ngomong, diam semua gitu loh. Jadi saya ingin menggali dulu dari Anda, bagaimana Anda mencerna satu pembahasan itu sampai benar-benar dipahami. Ya. Oke, Ustazah. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Ada yang mempunyai pertanyaan lagi, dipersilakan. Ingin bertanya? Ya. Iya, kepada Haidar Hamdi, dipersilakan. Dalam kondisi apa kalau kita menggunakan kalimat taukid? Mohon maaf, boleh diulangi sekali lagi? Suaranya agak kecil. Yes. Dalam kondisi apa kita gunakan kalimat taukid? Jelas nggak? Oh iya, oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mengulang terlebih dahulu.
Masih ada yang lain kali? Ya, bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, dipersilakan. Izin bertanya. Iya, Fadlia. Lia, iya. Ya, Iya, dipersilakan. Taukid ini kan dia itu penguat ya. Waktu itu kan kita juga pernah belajar maf'ul mutlak. Apakah eh, taukid dengan maf'ul mutlak ini sama atau beda? Kan di maf'ul mutlak juga ada pengulangan. Itu aja pertanyaannya. Makasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Akan ditentang terlebih dahulu. Izin bertanya, berarti untuk memastikan aja ya, berarti perbedaan taukid maknawi sama taukid lafzi itu, taukid maknawi itu kan berarti cuman, bukan cuman, apa namanya, kayak nambahin kata khusus lain buat jadi, eh, apa namanya, pentaukidan. Tapi kalau lafzi itu nambah kata yang, satu kata yang ada di kalimat itu ya, buat jadi pentaukidan, gitu ya? Ya, izin menjawab kanan. Iya, betul. Kalau misalnya taukid lafzi itu mengulang kata yang sebelumnya untuk di taukid, kalau yang maknawi itu ada kata-kata khusus untuk mentaukidnya. Kayak tadi contohnya ada ajma'u, terus kulla gitu. Syukron. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Haidar. Tadi pertanyaannya pada kondisi apa menggunakan taukid. Tadi di slide yang beberapa fungsi taukid itu sudah dijelaskan. Jadi taukid itu dipakai mungkin kalau lagi perlu aja buat misalnya meyakinkan pendengar sebagai penguat pernyataan, membenarkan pernyataan ataupun menolak sangkaan gitu. Bagaimana? Apakah sudah dipahami? Sudah pahami, terima kasih. Oke, sama-sama. Izin nambahin juga mungkin ya dari pernyataan Nabila, kalau misalnya taukid itu dipakai untuk nggak ada alasan lagi itu untuk pendengar menentang kebenaran yang disampaikan atau informasi yang disampaikan. Nah, izin menjawab juga pertanyaan dari Fadlia, apakah maf'ul mutlak taukid itu sama dengan maf'ul mutlak, benar nggak? Ya, kalau tadi kan dijelaskan bahwa
taukid itu masuk dari salah satu kelompok tawabi. Yang tawabi itu kelompok kata dalam kalimat yang tanda i'rabnya tidak mutlak. Nah, jika kalau yang maf'ul mutlak berarti mutlak di atasnya itu berirobnya itu mansub yang berada di urutan ke maf'ul itu di kata maf'ul itu berirob mansub gitu mutlak gitu. Bentuknya masdar kayak gitu. Apakah terjawab? Iya, terjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang masih ingin bertanya lagi? Mau nanya lagi boleh nggak Anjali? Iya, dipersilakan. Itu mau nanya aja yang di slide ke 5 yang contoh musanna hadorotolibani anfusuhuma. Itu kenapa anfusuhuma, kenapa nggak nafsuhuma? Dibuka aja lagi ininya. Oke, izin boleh dibantu share screen-nya, Bu? Saya yang buka atau udah. Ya. Di slide yang anfusu, yang contoh anfusu. Nafsu. Nih. Ya. Ya, kenapa jadi anfusu? Karena itu udah susunan kata tasniyah atau musanah dan jamak. Ya, dan jamak. Jadi berubah gitu susunannya. Jadi bentuk kalimatnya apa namanya ya? Jadi kata anfusu itu itu jamak jamak taksir, benar bukan di sana? Iya. Dapat kali ya. Ya. Benar, jamak taksir benar. Iya, oke gitu. Jadi apa namanya katanya berubah jadi ke jamak taksir. Cuma yang Pola ditanyakan kan dia 2. Kenapa kok jamak gitu kali ya? Gitu ya, Nan ya? Iya, Prof. Mm-mm. Bagaimana Anjali? Bingung? iya Ustaz. Iya. Siapa yang bisa jawab kali? Yang keliru apa di sini? Konsep tabiaknya. Kan namanya tabiak. Tabiak itu mengikut. Kalau muakatnya mufrad, dia mufrad. Kalau dia musana, musana. Kalau jamak, jamak. Kan gitu. Kalau dia marfu, marfu. Kalau dia mansub, mansub. Kalau dia majrur, majrur. Itu yang namanya tabiak. Jadi harusnya gimana itu? Benar nggak? Anfusu jamak. At-talibani
musanna. Nah, itu makanya bingung si Hanan tuh. Kira-kira apa yang lebih tepat? Ayo, nggak bisa jawab. Nafsun itu kalau dimusanakan apa ya? Nafsani. Nafsani gitu. Kenapa Anda pakai anfusu? Nah, jadi seharusnya yang benar apa itu? Hadarat talibani. Anfusahuma. Huma. Oh, anfusahuma. Nafsani. Nafsahuma Nafsa. gitu. Ya. Kan asalnya nafsani. Cuma karena dia mudhaf nggak boleh hilang nunnya sehingga menjadi nafsahuma. Ya, kalau kita pakai kata nafsun. Ya. Tapi yang lebih tepat mana yang dipakai itu? Biasanya pakai kata kila gitu ya. Nah, kila itu hadarat talibani kilahuma. Nah, itu lebih apa itu namanya? Lebih nyambung. Tapi nggak apa-apa, nafsahuma boleh. Ustazah izin jawab mungkin ini bukan saja karena mengikuti lafaz kilah itu wazan afulu jadi anfusuhuma anfusu gitu. Anfusu udah jamak. Iya jamak taksir Hmm. kilahnya itu mengikuti ke wazan afulu. Iya jamak kilah. Itu udah jamak kilah itu jamak bukan musanna. Ya, Oh, iya. Jadi kita ngambilnya tentu yang musanna. Apa musanna dari nafsun? Kan bukan anfus. Anfus jamak gitu. Walaupun jamaknya jamak kilah. Tapi ya tetap jamak namanya. Kapan konsep jamak? 3 sampai ke atas. Berarti nggak kena 2 gitu kan. Gitu. Konsep jamak dalam bahasa Arab 3 sampai ke atas. 2 nggak masuk. Beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia 2 itu udah jamak gitu. Bahasa Inggris 2 itu udah jamak gitu. Tapi bahasa Arab jamak itu dari 3 ke atas baru jamak. 2 belum jamak gitu. Ya. Gimana? Paham nggak? Farah, Anjeli gimana? Yang mempresentasikan. belum nemu jawabannya Ustazah. Ya itu udah saya jawab. Diterima apa enggak? Oh iya Ustazah. Ya. Iya. Jadi jangan kalau 2 nggak boleh dipakai jamak gitu. Karena apa? Taukid itu ngikut kepada muakkad. Ya. Jadi istilah populer ya lebih populer itu taukid, bukan muakkid tadi ya. Ada Anda pakai istilah muakkid, tapi mungkin ada ahli sebagian pakai istilahnya muakkid. Tapi yang lebih populer adalah taukid. Jadi nafsu itu namanya kalau kita mi'arabkan nafsu taukid. Kenapa dia marfu? Karena muakkadnya fa'il. Ya. Muakkadnya fa'il maka dia juga marfu. Jadi ini penegasan yang kurang di sini gitu. Jadi antara taukid dengan muakkad itu harus mutabaqah gitu. Ada mutabaqah lafaznya bisa dimutabaqahkan. Kalau nggak bisa lafaznya, domirnya harus mutabaqah. Kenapa nafsuhu? Karena muakkadnya mufrad. Kenapa
Huma karena muakatnya musanna. Kenapa hum? Karena muakatnya jamak gitu. Jamaknya jamak muzakkar gitu. Tapi kalau dia jamak muannas misalnya apa? Hadaratit talibatu. Gimana jadinya? Anfusuhunna gitu. Ya. Jadi masalah dhamir itu sangat tergantung kepada muakatnya gitu. Ya. Ada lafadznya yang bisa dijamakkan, ada yang enggak. Nafsun dengan ainun bisa dijamakkan. Tapi kalau kullun gimana? Itu udah maknanya udah jamak. Kan enggak ada juga jamaknya. Maka yang kita perhatikan adalah apanya? Dhamirnya aja gitu ya. Misalnya di sini tentu harus mengandung banyak kalau kulun. Boleh aja satu. Nah, misalnya begini. Apa ya? Ihtaraqatid daru. Rumah itu telah terbakar. Itu satu rumah gitu ya. Tapi saya mengatakan kulluha. Adar itu muannas ya. Ihtaraqatid daru kulluha. Maksudnya rumahnya cuma satu, tapi semuanya sampai ke dapur-dapurnya habis semua. Nah, itu bisa dipakai gitu. Tapi kalau misalnya begini, hadarat talibu kulluhu nggak cocok kan? Ya, satu orang, masa aku memang bisa manusia itu dipilah-pilah, matanya aja yang datang, kepalanya aja yang datang kan nggak bisa gitu ya. Maka apa namanya muakatnya harus mengandung sesuatu yang merupakan kumpulan gitu. Tapi kalau rumah itu kan bisa aja. Rumah orang itu bisa hanya terbakar, ruang tamunya aja, bisa ya. Kamarnya aja bisa gitu. Bisa gitu ya. Jadi itu logika di sini bekerja gitu. Logika yang bekerja di situ. Ya. Sudah bisa dipahami Hanan? Ya, jadi mungkin Hanan bingung gitu kali tadi ya. Kenapa anfusu jamak sedangkan at-talibaninya musanna. Udah terjawab ya? Jadi harusnya kalau Anda memakai kata nafsun tentu harus nafsahuma. Ya. Bagaimana Farah? Mungkin Anda baca buku lain gimana gitu? Ya. Iya, susah dari materi yang kita dapat gitu penjelasannya. Nah, ya gitu ya. Jadi, tapi kan nggak menyalahi jadinya gitu ya. Maka kita harus selektif gitu. Dia kan harus mutabaqah dengan muakatnya musanna, masa anfusu. Anfusu itu sudah jamak gitu. Ya. Dah. Ya, saya syukur saja. Ya. Jadi kan kadang kita mendapat apa namanya? Kita harus kuat juga dulu. Membaca itu harus punya modal juga rupanya. Jadi jangan nanti semua informasi kita terima mentah-mentah. Tapi logikanya nggak kena gitu ya. Ya. Ya, saya syukur saja. Ya. Masih ada nggak yang ingin ini? Ingin menanggapi? Ya, nggak ada. Udah paham semua gitu ya. Pertama tadi yang bertanya mana Kaisar. Kenapa nggak pakai nun taukid aja gitu ya, Kaisar? Kaisar. Udah pergi dia. Halo. Kaisar izin ke klinik Ustazah, berobat. Oh, habis nanya satu lari. Ya. Ya itu namanya bermacam-macam variasi kalimat gitu ya. Bisa taukid pakai nun,
taukid. Ya, bisa taukid dengan seperti ini gitu ya. Kalau nun taukid adanya bisa kalau huruf kita pakai inna anna. Nah, itu untuk mempertegas sesungguhnya. Misalnya ini hadirun, aku benar-benar datang gitu ya. Ini hadirun gitu. Jadi itu mempertegas orang gitu ya ya. Innal ilma nafiun. Yang namanya ilmu itu pasti bermanfaat, nggak ada yang nggak bermanfaat. Ilmu jahat pun kalau kita perhatikan itu bisa manfaatnya apa? Kita menghindarinya. Oh, tahu kalau yang begitu ada efeknya. Jadi semuanya gitu. Kemudian ilmu itu bisa diperoleh dari mana saja. Kita beli pisang goreng dibungkus sama dulu ya, kalau sekarang udah plastik gitu ya. Lalu dibungkus sama robekan koran. Jangan buang dulu tuh robekan koran. Baca, pasti dapat ilmu gitu. Ya itulah. Apa aja sumber ilmu itu di mana saja. Nah, tapi kalau orang sekarang kan yang begitu udah buang aja gitu. Kadang-kadang dapat yang sangat berharga itu. Saya sering banget itu menemukan hal-hal yang sangat ini tanpa sadar dari koran robekan gitu ya. Jadi jangan ini apa-apa asal ada tulisan baca gitu. Pasti ada ilmunya di situ. Sudah ya. Jadi bisa itu kalau dia jumlah ismiyah kita baru bisa pakai inna. Ya. Kemarin kita belajar kalau dia di awal kalimat inna, kalau di tengah-tengah baru anak gitu ya. Itu dalam jumlah ismiyah gitu. Kemudian ada juga nun taukid. Di mana ada lagi bisa kita tempelkan nun taukid? Ayo. Fi'il. Dalam Fi'il. fi'il. Contohnya apa ayo? Udah dipelajari di sorof 1 ya. Iya. Nah, taukid fi'il madhi pakai apa? Masih ingat nggak tuh? Pakai qad ya. Kalau taukid fi'il mudhari' itu fi'il mudhari' dengan amar pakai nun taukid. Ya, jadi kita tambahkan nun musyaddadah. Nun taukid dalam fi'il ada dua macam. Apa? Ada saqilah, ada khafifah. Boleh pakai itu, tapi bukan kajian taukid. Nah, di sini taukid ini kedudukan kata dalam kalimat. Jadi dia sejajar dengan apa? Fa'il, maf'ul gitu ya. Jadi ini di dalam kedudukan kata dalam kalimat, ingat itu ada berapa kemarin? Ada marfuat, apa? Kelompok marfuat apa aja? Nah, itu harus sama Anda ketahui. Fa'il, naib fa'il, isim kana, khabar inna gitu ya. Ya itu. Kemudian apa lah? Mansubat apa? Nah, semua maf'ulat, itu banyak maf'ulat nanti itu. Nah, ya, itu masuk hal. Ya, kemudian tamyiz dalam kondisi tertentu enggak semua ya. Kemudian mustasna dalam kondisi tertentu juga enggak semua gitu. Maka harus kita pelajari masing-masingnya gitu ya. Majrurat. Nah, itu majrurat sebetulnya hanya dua aja. Isim majrur dengan mudhafun ilaih. Kemudian ada majzumat. Itu biasanya i'rab jumlah biasanya ya. I'rab jumlah ya. 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 Itu yang harus kita kondisikan gitu ya. Dan makanya kita kapan kita pakai taukid dengan fi'il, nah, itu kan udah dipelajari di sorof 1 gitu ya. Nah, kemudian taukid dalam kedudukan kata. Nah, ini dia masuk kelompok. Jadi tadi selain dari marfu'at, mansubat, majrurat, majzumat, satu lagi kelompok lain apa? Tawabi'. Tadi udah disebut tawabi' itu ada naat ikut ke man'ut, taukid ikut ke mu'akkad,
ataf ikut ke maktuf alaih gitu ya. Kemudian badal ikut ke mubdal minhu ya. Jadi harakatnya tadi dikatakan istilah harakatnya tidak mutlak. Apa maksudnya? Harakatnya nggak satu. Harakatnya bisa dia marfu, bisa dia mansub, bisa majrur, tergantung yang dia ikuti gitu. Ya. Semuanya sama itu. Naat itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, tergantung man'utnya gitu. Gitu ya. Nah, begitu juga taukid tergantung kenapa tadi hadarat talibu nafsu gitu ya. Ya karena muakatnya fa ya. Tapi kalau saya ubah ra'aitu taliba tentu jadi apa? Nafsahu. Ya. Salamtu ala talibi. Tentu nafsihi gitu. Ya, jadi itu sangat maka dikatakan tidak mutlak itu artinya tidak bisa kalau tidak bisa satu harakat. Tadi dikatakan kalau maf'ul mutlak itu juga penegasan. Ya, tapi itu udah kedudukan kata yang masuk dalam kelompok mansubat gitu. Kelompok mansubat. Pengulangan, hati-hati apa yang diulang. Ya enggak tadi ada taukid pengulangan. Pengulangannya utuh gitu ya. Ada isim, ada fiil, ada huruf ya, ada jumlah gitu. Kalau itu ya pengulangannya apa? Enggak utuh. Pengulangannya pakai masdar ya. Jalasa julusan gitu kan gitu ya. Jalastu alal kursi julusan. Pengulangannya tapi dalam bentuk masdar gitu ya. Jadi beda konsep tapi sama-sama penegasan. Cuma apa yang ditegaskan dalam maf'ul mutlak apanya? Nah, kan ada 3 macam. Ada benar-benar dilakukan. Nah, kan gitu ya. Ala ta'kidil fi'li gitu ya. Kemudian untuk libayani nau'il jenis pekerjaannya seperti apa. Jadi penegasannya untuk itu. Karena pekerjaan itu bisa macam-macam. Ya, ada juga untuk menyatakan berapa kali pekerjaannya dikerjakan. Penegasannya di situ ada makna lain gitu. Paham ya? Jadi itu didalami. Siapa tadi yang bertanya maf'ul mutlak tadi? Kok nggak sama dengan maf'ul mutlak? Siapa tadi? Lupa. Fadlia, Ustazah. Siapa? Fadlia Rizky. Oh, Fadlia ya, ya. Ya, Fadlia. Iya, Iya, Ustazah. jadi kita memahami sesuatu jangan kulitnya gitu. Pahami konsepnya masing-masing secara utuh gitu ya. Jangan setengah-setengah gitu ya. Tadi si Kaisar itu udah menjawab pertanyaan Kaisar. Nomor 2 tadi bertanya siapa ya? Saya nggak nyatat, nggak megang pena. Siti Inaya, Ustazah. Siti Inaya. Mana orangnya? Oh ya, masih ada Siti Inaya? Yang ada. Iya, ada Ustazah. Tadi udah masih ada yang ragu-ragu tadi pertanyaan jawaban dari penyaji. Pertama Enggak, tadi Ustazah. berapa kali gitu ya, batas gitu ya. Iya, Ustazah. Dalam ya apa namanya taukid lafzi. Nah, pengertian taukid di sini dalam kalimat ini sangat erat hubungannya dengan materi balaghah. Ya, di balaghah itu kalimat itu dibagi kepada tingkatannya 3 tingkat gitu. Ya, jumlah mufidah itu ada namanya apa? Ibtidai. Ya, boleh Anda catat aja ya kalau supaya ini nyambung dengan balaghah. Ada namanya tolabi. Ada namanya ingkari. Itu dipelajari di dalam ilmu ma'ani. Ya, ilmu ma'ani, bukan di bayan, bukan di badiah gitu ya. Adanya di ilmu ma'ani. Apa itu kalimat ibtidai?
kalimat biasa-biasa aja, tidak perlu ada penegasan, tidak ada perlu penguatan gitu. Karena berita yang kita sampaikan biasa-biasa saja. Ya. Kalau saya mengatakan saya sarapan tadi pagi, perlu nggak itu diberi penguatan? Itu udah kerjaan biasa gitu. Ya. Tapi saya ini umurnya udah 70-an gitu. Terus saya katakan, saya manjat pohon tadi pagi. butuh penegasan nggak tuh? Butuh. Nggak percaya orang. Gitu. Jadi itu tadi hubungannya dengan Haidar ya. Kondisi gitu. Kapan seseorang itu harus mengungkapkan taukid gitu. Ya. Seperti tadi ya. Kalimat Anda itu kalimat-kalimat biasa semuanya. Makanya bingung teman-teman tadi ya. Jadi tidak ada kondisinya gitu ya. Kalimat potongan aja gitu. Ya. Maka kalau saya katakan saya manjat pohon tadi pagi, maka saya harus mengatakan ya. Dengan pakai boleh pakai inna gitu ya. Boleh pakai taukid pakai fi'il mudhari gitu apa gitu ya, boleh aja gitu. Atau dengan benar-benar diri saya sendiri yang manjat gitu misalnya ya. Maka saya pakai kata nafsi gitu. Manjat apa ya bahasa Arab, lupa saya apa manjat. Lupa. Jarang digunakan kosakata ya, hilang gitu ya. Ya. Saya manjat pohon. Ya, apa ya manjat? Nggak ada yang ingat ya kosakata. Ya, anggap aja dulu rafa'a ya, rafa'atu ila syajarati gitu misalnya, naik ke pohon ya. Nafsi harus saya ikut. Diri saya sendiri harus saya beri penegas. Maka tingkat kalimat tadi sudah namanya tolabi namanya. Ya, artinya harus si mutakalim tadi, itu kan ilmu ma'ani itu tuh kita mempelajari tentang bagaimana kita sadar mengungkapkan suatu kalimat ala muqtadal hal namanya. Jadi mengungkapkan kalimat itu harus sesuai dengan sikon, situasi. Ya. Kalau yang biasa-biasa aja nggak usah pakai taukid. Tapi kalau rasa-rasa orang kurang percayalah, maka saya pakai taukid satu. Ya. Tapi rasanya saya memiliki uang 100 miliar. Itu perlu taukidnya banyak banget itu. Ya. Dari mana sih ibu dapat duit segitu? Cuma pegawai negeri, udah pensiunan lagi. Ya. Maka itu adalah satu hal yang ini. Padahal kan mungkin aja kan saya dapat ya warisan yang nggak disadari gitu misalnya. Saya aja nggak tahu, tahu dapat warisan sebanyak itu. Taunya bapak saya nggak pernah cerita dia punya apa gitu. Tahu-tahu pas dia meninggal, pas di ini pada surat wasiat bahwa saya dapat sekian 100 miliar. Mungkin nggak? Mungkin aja kan. Ya. Tapi perlu nggak diberi penegasan? Ya, mungkin 2 kali, mungkin 3 kali. Kalau dilihat orang masih apa tuh? Jidatnya masih apa itu? Oh, nggak mungkin. Wah, masa tambah lagi gitu. Jadi sikonnya tergantung sampai orang benar-benar percaya. Sebetulnya tadi dibilang oleh Nabila sampai 3 kali. Ya, itu secara lumrahnya. Tapi kalau itu sangat tergantung kepada sikon benar-benar. Saya benar-benar loh. Ya, diri saya sendiri yang dapat. Pakai ya, sudah pakai inna gitu, pakai taukid fiil gitu, dan kemudian pakai taukid ini gitu. Ya. Yang kemudian saya ulang-ulang lagi kalimatnya gitu. 100 miliar gitu. Berulang-ulang gitu. Ya itu
Jadi sangat tergantung, taukid ini sangat tergantung kepada situasi. Paham ya Hamdi ya? Sekalian jawab itu. Jadi sangat sikon. Kalau sudah lebih dari tadi, kan kalau hanya satu taukidnya itu tadi namanya tolabi. Kalau udah lebih dari satu, maka kalimat atau jumlahnya sudah namanya ingkari. Nah, itu tuh. Itu di dalam balaghah, nanti ilmu ma'ani. Ya, tingkatan kita bagaimana menggunakan sebuah kalimat. Jadi kalau hal-hal yang biasa itu namanya ibtidai. Ya, kemudian kalau perlu satu penguatan namanya tolabi. Kemudian kalau lebih dari itu namanya ingkari. Ingkari ini enggak terbatas, tergantung sikon. Iya. Terjawab ya Hamdi ya, udah ya. Jadi memang, jadi di mana letak salahnya kelompok Farah, Anjeli dan Nabila? Kalimatnya datar-datar aja gitu ya. Kalimatnya kalimat ibtidai semua gitu. Jadi nggak terasa, nggak nggerget gitu lah. Tidak nggerget gitu. Jadi kalau ini nih harus ada latar belakang kalimatnya gitu ya. Jadi tidak bisa hanya kalimat terpotong-potong. Atau Anda ambil kosakatanya misalnya Anda ada pendahuluan. Si ini sakit sampai nggak bisa makan. Tapi sekarang hari ini dia makan yang banyak. Nah, itu kan harus ada penguatan gitu. Jadi artinya kemarin itu ya nggak sama sekali gitu. Sekarang udah bisa. Atau kemarinnya dia lumpuh karena stroke gitu. Tapi dapat mukjizat, dapat kan ada sekarang ya ada orang dengan pukulan aja katanya ya. Kita lihat di video-video di YouTube gitu. Dipukulan ini, dipukul ini, besoknya bisa jalan gitu ya. Ya kita nggak tahu ya iya apa enggak itu mungkin iya. Kita harus berpikir positif ya. Karena kita belum coba gitu ya. Ya, nyatanya dia jalan gitu ya. Nah, itu kan namanya perasaan kita itu mustahil tapi nyatanya benar. Ya. Jadi itu kalau boleh contohnya dipertajam gitu itu aja ya. Para Anjeli ya. Jadi ada latarnya gitu ya. Ada apa? Jadi nggak cukup dengan hanya apa? Makanya di dalam buku Muyasarah itu dibuatkan sebuah apa? Situasi dalam sebuah teks gitu itu maksudnya untuk kelihatan latar kondisinya gitu ya. Ya. Jadi susah kalau hanya diambil kalimat sepotong-sepotong ya. Itu aja. Apalagi ya? Siapa lagi tadi pertanyaan Hanan tadi udah kejawab itu ya. Siapa lagi yang bertanya tadi? Ada lagi ya? Fadlia udah tadi. Fadlia ada 2 ya? Ini satu Fadia. Oh Fadia satu, Fadlia satu ya. Saya rasa udah terjawab semua ya. Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Nah. Udah dari pertanyaan tadi udah terjawab. Yang dari tadi udah ya. Tapi coba buka lagi deh ini. Ada yang perlu saya tegaskan apa dari apa? Oh, PowerPoint Anda dari PPT-nya. Dari Yang awal. bagian mana Ustazah? Dari awal ya, dari awal aja. Anda berbicara tawabi'. Nah, itu harusnya dijelasin dulu konsep tawabi' itu apa. Jadi nggak cukup hanya naat, ataf, taukid. Ya, apa maksud tawabi' itu apa? Ya. Jadi maka dibuat contoh. Naat seperti apa? Kalau dia mansub bagaimana? Kalau dia marfu' bagaimana? Majrur bagaimana? Ya gitu ya. Jadi supaya kelihatan arti tawabi' itu apa. Nah, sekarang tawabi' tabi'nya taukid itu apa? Nah, itu harus diperjelas terus ya, terus.
Ya, ini masalah istilah muakkid ya. Anda dapat dari mana istilah muakkid? Ada ya buku yang Anda baca ya. Nah, nggak apa-apa. Tapi yang populer itu adalah taukid aja gitu ya. Jadi nggak pernah itu misalnya sekian lama saya belajar gitu nggak pernah diistilahin apa kedudukan nafsu tadi muakkid nggak pernah gitu. Kedudukannya selalu disebut taukid marfu'un bid dhammah, taukid mansubun bil fathah, taukid majrurun bil kasrah gitu. Ya. 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 Tapi kalau dalam keterangan boleh-boleh aja gitu. Tapi di dalam i'rab dia sebut sebagai taukid ya. Fungsinya sudah tadi. Cuma tadi ya, kenapa harus dikuatkan sebagai penguat? Kenapa harus dikuatkan? Ya, untuk meyakinkan. Itu tadi meyakinkan bahwa ada tanda-tanda si orang yang kita ajak bicara itu ragu-ragu, nggak percaya dengan omongan kita gitu. Jadi maka perlu penguatan gitu. Membenarkan pernyataan, mungkin ada orang menyanggah ini kita, maka perlu kita nyatakan dengan kalimat taukid gitu ya. Karena perkataan kita disanggah gitu misalnya ya. Ya bisa saja ya menolak sangkaan ya. Bisa saja gitu ya. Terus ya pengertian ini yang belum ada. Apa maksudnya taukid maknawi? Tulisannya juga salah ya. At-taukidul maknawi gitu ya. Pakai alif lam maknawinya ya. Tapi kalau taukid terbagi dua. At-taukidu isnani maknawiyun wa lafziyun. Itu bisa gitu. Tapi kalau sudah merupakan judul ini harus at-taukidul maknawi, at-taukidul lafzi gitu ya. Apa bedanya taukid maknawi dengan taukid lafzi? Benar ya, dengan menggunakan lafaz khusus. Pengertiannya. Nah, itu yang harus Anda tambahkan. Beda antara taukid bukan hanya sekadar bentuknya gitu, tapi dari segi pengertian. Jadi ini mengandung betul-betul maknanya, mengandung penguatan di situ. Gitu ya. Misalnya ya, seperti saya mengatakan tadi, ihtaraqatid daru kulluha. Itu artinya saya mempertegas semuanya lah, nggak ada yang bisa keluar dari dalam rumah. Nah, itu namanya bahwa itu menyatakan nggak ada satupun yang keluar. Kemudian harus juga ya Anda bisa memberikan ini bisa dipakai kata kulun, bisa dipakai kata jami'un. Jami'uha, kulluha itu sama gitu ya. Tapi boleh pilih antara kulun dengan jami'un gitu ya. Jadi tadi Anda baca-baca kullu, kulla. Nah, itu kan isim ya. Nggak ada yang menghalangi dia kalau nggak pakai alif lam, pakai tanwin ya. Itu bukan lafaz khusus gimana gitu. Itu kullun jami'un gitu ya. Itu isim kalau nggak ada alif lamnya ya pakai tanwin gitu ya. Ya Farah ya. Tadi ada kullu, ada kulla gitu ya. Alasan pengucapannya gitu ya. Jadi kalau lafaz itu lafaznya aja yang dikuatkan gitu ya, ditegaskan gitu. Kalau ini maknanya yang dipertegas di situ gitu ya. Jadi harus Anda cari lagi masukan apa beda taukid maknawi dengan taukid lafzi. Terus tadi dikatakan menggunakan makna khusus, lafaz khusus. Harusnya sebut berapa macam lafaznya. Nah, langsung di situ. Jadi ada di bawahnya itu tulis dalam kurung misalnya apa? Nafsun, ainun. Nafsun dengan ainun maknanya sama. Kemudian kullun jami'un maknanya sama gitu. Kemudian kila, kilta gitu maknanya juga sama. Cuma bedanya kila lil mudzakkar, kilta lil muannas.
Ini ada yang beda sedikit. Apa? Ajmain tadi ya. Nah, itu apa bedanya dengan kullun jami'un nafsun tadi? Beda itu. Apa? Taukid maknawi ini sebetulnya Anda nggak bisa masukkan ke dalam kata ajmain gitu sebetulnya. Karena taukid maknawi punya syarat. Apa syaratnya? Harus ada domir yang mutobakah dengan muakkad. Domir kembali ke muakkad. Sedangkan ajmain nggak ada domirnya di situ. Itu beda ya. Jadi kalau kulun harus ada itu kulluhu, kulluha, ya, kulluhum, ya. Jarang itu kulluhuma gitu ya, tapi bisa saja gitu ya. Ya. Nafsun juga gitu. Nafsuhu, nafsuha. Kalau dia dua tadi nafsahu, nafsahuma. Nafsaha. Dua ya. Nafsahuma. Gitu. Nah, jamak itu baru dia anfusuhum. Bisa anfusuhum, bisa anfusuhunna. Gitu. Ada dua. Gitu. Ya, ainun juga kayak gitu. Ainun ya kalau dia mufrad ya ainuhu ainuha. Kalau dia musana bisa ainahu ainaha. Nah, kalau dia jamak baru ayun, ayunuhum, ayunuhun. Nah, jadi harus jelas gitu ya. Nah, sedangkan kila dengan kilta pasti hanya huma aja. Kilahuma, kiltahuma. Anda tidak memperlihatkan tadi untuk kila dan kilta. Kalau dia masuk gimana? Ayo. Ra'aitu talibaini. Dua-duanya, Pak. Kilaihima gitu. Ya, kalau dia perempuan, ra'aitu talibatani. Kiltaihima. Nah, itu harus diperlihatkan dia. Jadi dia kalau dalam kondisi marfu' dan mansub, marfu', mansub dan majrur harus dia pakai ya sesuai hukum kaidah musanna. Ya. Sudah? Terus. Ini aja ya. Jadi tadi udah dikomentari yang hadarat talibani ya, salah ya. Nafsahuma ya. Ya. Ya, ini Anda Zaidun. Zaidani ini ya. Oh, kebetulan nama orang ada dua orang si Zaid ya. Ya, gantilah nama si Zaid dengan si Ali gitu ya, kan jelas-jelas gitu ya, ada dua orang gitu ya. Ya, Zaid, Ali, Umar gitu ya. Nah, ini apa kondisinya ini? Ya, karena mungkin selama ini si Z-nya mungkin dulu dia nakal dalam penjara, sekarang dia udah ada di luar. Bilang orang udah percaya gitu. Si Z-nya kan dalam penjara gitu misalnya. Atau sekarang dia udah ada Z-nya sendiri tuh, saya lihat. Ma Zaidun ainuha amama baitihi gitu misalnya. Udah tandanya dia berarti dia udah keluar dari penjara misal gitu. Jadi artinya ada sesuatu yang orang meragukan gitu. Kalau ini kan kalimatnya nggak ada yang diragu-ragukan ini. Ini kalimatnya ibtidai semua gitu ya. Nah, jadi carilah kalimat-kalimat yang mengandung artinya hal-hal yang mengandung ada orang yang kurang yakin atau memang tidak yakin. Nah, itu baru kondisinya taukid itu perlu digunakan. Terus ini tadi ya. Nah, ini Anda menggunakan udah mansub ya ra'aitul qauma kullahum. Ya, tadi ya.
Tadi ini tidak selalu ya kaum itu muakatnya. Tadi kan saya katakan tidak selalu dalam bentuk jamak. Orang tubuh kita aja kan bisa saja. Maridha jismi misalnya ya. Kulluhu. Tubuh saya sakit semuanya. Nah, karena orang bisa saja sakit itu bisa dipilah-pilah, kepalanya aja yang sakit, matanya aja ya. Tapi ini semua sakit gitu ya. Bisa ya. Padahal dia dari mufrad cuman. Itu sangat tergantung kepada si situasi gitu ya. Nah, ini bisa kulun ini maknanya sama dengan sebetulnya langsung aja tuh kulun dan jamiun. Seperti tadi nafsun dengan ainun itu sama aja gitu. Boleh kita pertukarkan aja itu penggunaannya. Tidak wajib harus nafsun, tidak wajib harus ainun gitu. Artinya sama. Apa artinya? Dirinya benar. Walaupun di situ arti ainun mata ya, tapi ainun di situ artinya nafsun. Ya, jadi itu kebagian ya. Itu balaghah juga itu ya. Maksudnya seluruhnya tapi yang disebut sebagiannya gitu. Itu ilmu badiah lagi itu ya. Terus ya. Nah, ini tadi. Ya, Anda udah pakai yang musanna'nya gitu. Tapi dalam bentuk marfu'nya ya harus diperlihatkan juga ya. Marfu'nya jadi tetap kilta gitu. Nah, kila ini nanti akan ada bentuk lain gitu, tapi dia nggak boleh tuh kilai. Apa misalnya? Kalau dia hanya sekadar mudhof, ya, kilta, misalnya apa? Kilta syajarata ini tumbang gitu ya. Dua pohon seluruhnya tumbang gitu. Maka di dalam kilta ini dia menjadi mabni ya. Nggak boleh itu jadi kiltai dan kilai gitu. Nah, tapi kalau dia menjadi taukid seperti ini, baru dia boleh tuh kiltai kilai. Nah, Anda pelajari itu. Kapan dia nggak boleh diubah-ubah menjadi kondisi. Jadi dia baik marfu, mansub, majrur sama aja. Kila, kilta. Gitu. Nah, itu Anda pelajari supaya nanti jangan bingung. Kok ini harusnya mansub kok jadi tetap aja kilta, kila ya. Ya, tapi itu bukan taukid ya. Jadi nanti akan ketemu kila, kilta bukan taukid. Karena tadi apa? Kulun, nafsun, ainun itu kan bisa saja tidak taukid kan gitu. Ya, kan bisa saja dalam kalimat lain dia bukan taukid. Tidak selalu dia akan menjadi taukid gitu. Ya, seperti apa? Ayat Tuhan nafsu. Apakah itu taukid kan enggak ya? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah kan bukan. Itu kan isim biasa aja gitu. Nafsun, kulun, jami'un, ainun itu isim biasa. Tapi dia bisa berkedudukan sebagai taukid ya. Terus apa lagi? Nah ini saya yang ajma ini nih saya nggak tahu ini. Ini Anda ambil dari mana gitu ya. Nah, tapi jangan dikelompokkan menjadi taukid maknawi karena taukid maknawi itu selalu ada dhamir yang kembali kepada muakkad. Di sini ada nggak dhamirnya? Nggak ada. Ya, nanti Anda baca ulang deh ya informasinya. Begitu juga ada contoh yang aneh buat saya yang tadi tuh. Pakai apa sesudah ajmain pakai kata-kata gitu. Ya mungkin saya yang nggak ada ilmunya di situ gitu ya. Terus ke bawah. Nah, yang ini. Saya belum pernah menemukan contoh yang seperti ini. Mungkin saya yang kurang paham, nggak tahu gitu ya. Mudah-mudahan ini menambah ilmu saya gitu ya. Ya, terus ke bawah. Nah, ini. Jadi tadi udah kejawab itu ya kenapa gitu.
Jadi Anda harusnya mengatakan al ustad telah datang. Nah, kondisinya harus ada gitu. Kita tahu ustadz ini kemarin dia pergi haji gitu. Ya. Dia pergi ke luar negeri gitu. Maka di sini perlu kemarin masih minggu lalu libur gitu. Maka tahu minggu ini udah ada dia. Maka itu perlu penegasan. Al ustadz guru itu benar yang datang gitu, bukan siapa? Bukan asistennya gitu. Itu maksudnya penegasan bahwa guru itu benar yang datang. Ya, kenapa harus ada kalimat ini? Karena latar belakangnya ya itu tadi. Jadi harus ada sikonnya gitu ya. Ya. Terus ini yang agak ada sedikit pengulangan dhamir. Ya, jadi boleh dhamir muttasil diulang dengan dhamir munfasil. Karena nggak mungkin kan qara'tu tu gitu kan, nggak mungkin ya. Tapi misalnya qara'ta anta gitu. Ya, bukan qara'ta ta gitu, nggak bisa gitu. Jadi maka qara'ta anta. Jadi dhamir muttasil itu biasanya ditaukidkan dengan dhamir munfasil ya. Qara'tu ana gitu ya. Qara'a huwa gitu ya. Jadi itu seperti itu. Qara'uhum, qara'tum antum gitu. Jadi ada pengulangan di situ ya. Atau memang ini sama-sama yang di atas itu namanya dhamir muttasil ditaukidkan dengan dhamir munfasil. Kalau ini sama-sama dhamir munfasil ya. Terus ini seharusnya Anda mengatakan bukan mengulang fiil gitu ya. Mengulang jumlah fi'liyah gitu ya. Ya. Walaupun di sini mungkin karena istaraita itu bukan sudah terdiri dari fi'il dengan fa'il gitu ya. Jadi bukan kata gitu ya. Istaraita itu sudah terdiri dari fi'il dan fa'il. Dalam bahasa Arab kalau sudah terdiri dari fi'il fa'il itu sudah jumlah namanya. Jumlah. Jadi mungkin padanannya dengan yang di bawah itu ada jumlah ismiyah gitu ya. Coba yang di bawah paling akhir kalau nggak salah. Ini tadi ya. Ini. Zaharal batilu. Ini apa? Oh ini jumlah. Ini ya iya ya. Ini jumlah fi'liyah. Kemudian ada jumlah jumlah ismiyah. Kalau tadi ishtara itu sebetulnya itu sudah kalau yang memberi contoh itu misalnya ja'al ustad gitu. Ja'anya masih belum terdiri dari jumlah. Ja'al ustad. Telah datang. Kenapa ada kondisinya itu? Ya, hampir sama dengan yang tadi. Mungkin sebelumnya dia punya kegiatan lain yang rasanya nggak mungkin dia datang hari ini, tapi nyatanya datang. Itu misalnya. Ja'a. Jadi jangan yang berbentuk jumlah gitu. Kalau ishtara itu sudah terdiri dari jumlah. Walaupun jumlahnya fi'il muta'addi, sebetulnya yang jumlahnya kan ishtaital kitaba. Kemudian Anda memberi contoh ishtaraita. Nah, ini balaghah lagi nih. Siapa yang lebih ngerti saya dengan engkau? Kondisi itu saya lebih mengerti diri saya atau mengerti diri orang? Diri saya. Nah, jadi dalam balaghah itu dikaji itu bahwa mentaukidkan itu ya ada taukid yang dia memang dirinya yang ditaukidkan, tapi dia juga bisa mentaukidkan orang lain gitu. Nah, tapi secara nilainya, nilai ketegasannya itu lemah kalau dia membicarakan orang lain. Itu dalam balaghah itu dikaji itu.
Karena dia tidak paham 100% tentang diri orang lain. Itu dikaji itu. Ya. Tapi kalau kita membicarakan diri saya, diri mutakalim lah, membicarakan dirinya sendiri, itu sangat hakul yakin gitu loh. Jadi dalam balaghah itu ada tingkatannya itu. Tingkat kebenarannya, kalau dia membicarakan diri sendiri itu lebih tinggi tingkat kebenarannya daripada dia membicarakan orang lain. Ya. Benar nggak? Ya, hati anak kita sendiri aja bisa kita tahu. Enggak lah. Hati saya tahu nggak ibu bapak? Enggak lah. 100%. Iya gitu. Jadi kita jangan suka mengklaim kita paham tentang orang lain. Nah ini. Itu dalam bahasa ya itu dipersoalkan gitu ya. Sudah. Selesai kali ya. Terakhir ya. Terus ya ini ada tadi mengulang huruf tadi itu biasa ya. Ma dhahab tuh. Kemarin tuh saya nggak datang kok. Ma hadar tuh. Kayaknya ada sih kamu tadi. Ma hadar tuh. Saya nggak datang. Tidak, saya tidak. Jadi ma-nya di situ yang di tidaknya itu yang dia tegaskan. Ya. Mungkin ada orang yang mirip gitu. Perasaan kamu ada kok. Ya. Kalau ini la tadhab. Nah, itu biasanya larangannya keras banget itu. Ya. La tadhab. Tapi kan sikonnya kok orang dilarang ke sekolah ya. Masa dilarang ke sekolah. Jadi mencari kalimat tuh ya adalah mutabakahnya lah dengan situasi gitu ya. Jadi ya carilah kalimat yang sesuai gitu ya. Istilah balaghahnya muqtadal hal gitu. Terus jadi jangan hanya sekadar contoh. Ini udah nggak apa-apa, ini udah benar ya. Terus terakhir ya. Oh iya habis. Sudah pas waktunya udah 9.42. Iya. Lengkap ya. Kalau Ibu nerangin nggak perlu pertanyaan lagi ya. Sombong amat. Adalah ya. Yaitu bedanya yang berpengalaman dengan yang tidak atau yang belum berpengalaman. Tapi pengalaman itu harus dilatih. Ya, jadi tidak bisa muncul tiba-tiba. Saya prosesnya udah sekian tahun, udah pensiun. Prosesnya sekian tahun. Jadi kita bisa menghubungkan satu ilmu dengan ilmu lain. Juga itu perlu ya. Atau masih ada pertanyaan silakan. Udah enggak? Ya, benar ya. Enggak ada lagi. Ya. Naktatim darsana hadzal yaum bihamdallah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Iya, ila liqa fil usbu' al-ati insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi diperbaiki ya. Oh iya, ada satu pesan saya. Boleh nggak nambah? Nambah tugas boleh ya. Anda kan dibagi 7 kelompok ya. Tadi udah bagus itu si Farah Anjeli tadi gitu. Tapi idenya udah dari kemarin-kemarin tapi lupa saya menyampaikan. Jadi kalau boleh ada contoh-contoh ayat Al-Quran yang ada hubungan dengan materi yang Anda yang Anda presentasikan. Ya, jadi sekalian Anda melihat, mencerna, oh ini ada di sini gitu. Ini sesuai ya seperti tadi itu Farah tuh udah bagus banget tuh ya bisa menunjukkan contoh
bagaimana makna dari pengulangan itu bukan mubazir. Jadi kan memang ada konsep keefektifan bahasa jangan diulang-ulang. Tapi itu tergantung situasi. Dalam satu waktu kita memang perlu pengulangan. Gitu. Gak apa-apa ya, Hamdi tolong diingatin temannya ya. Saya manggilnya Haidar atau Hamdi, terserah aja lah. Jadi misalnya ya nggak harus semua item gitu ya, tapi adalah gitu ya. Ada beberapa ayat untuk contoh dari materi yang Anda berikan. Kalau dulu itu ada tugas kakak kelas Anda, mungkin masih ada di jurusan atau di mana gitu, lupa saya. Itu setiap topik masing-masing Anda itu contoh misalnya apa? Nahu itu dari maf'ul mutlak gitu ya. Nah, ada berapa ayat gitu. Jadi ada berapa materi itu setengah semester ada contoh-contoh ayat Al-Quran dari materi satu. Ada yang ditugasin UTS, ada yang ditugaskan UAS gitu ya. Jadi artinya melatih Anda mencerna membaca Al-Quran dihubungkan dengan materi nau gitu ya. Ya. Jadi sudah mulai karena Al-Quran itu adalah sumber belajar yang nggak habis-habisnya itu. Ya, ada aja yang perlu kita dalami. Ya, jadi nanti ditampilkan di dalam kan nanti di akhir semester ada 7 makalah dari dari materi yang Anda sajikan ini diserahkan ke saya sebagai untuk penilaian tambahan ya. Itu yang namanya penilaian itu ada dari UTS, UAS, ada dari tugas gitu ya. Ilahuna. Untung ingat saya enggak lupa. Dari minggu lalu udah ingat, udah ini lupa lagi ngomong. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila liqa fil usbu'al ati. Izin keluar ya. Iya, sama-sama.